Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan mahasiswa bertemu kembali di mata kuliah Akidah dan Ilmu Kalam. Kali ini kita membahas materi yang ke-12, hampir di materi yang terakhir di mata kuliah Akidah dan Ilmu Kalam ini ya. Feedback sedikit di materi ke-11 kita membahas perbandingan pemikiran aliran Islam. Bagaimana kok bisa berbeda-beda? Bagaimana kok bisa mereka menafsirkan, memahami, memaknai dengan sumber yang sama yaitu Al-Quran dan hadis berbeda-beda. Nah, kali ini kita membahas materi yang ke-12 tentang orientasi akidah dan ilmu kalam kontemporer. Jadi setelah kita membahas materi yang pertama, apa tujuan dari mata kuliah ini, kemudian berbagai macam akidah, kepercayaan, kemudian aliran-aliran dalam Islam, dan yang ke-11 kemarin itu kita membahas perbandingannya. Nah, sekarang kita bagaimana itu semua pemikiran dalam aliran Islam itu semua dijadikan orientasi akidah dan ilmu kalam dalam konteks kekinian atau kontemporer yang selalu bisa berkembang dan selalu bisa diterima sampai akhir zaman. Karena memang Islam yang wajib kita yakini akidah ajaran Islam, pemikiran Islam ini ya agama yang terakhir, nabi penutup adalah Nabi Muhammad, ya kan. Nah, jadi harus bisa sampai akhir zaman. Mukjizat terakhir adalah Al-Quran yang dibawa oleh Rasul kita. Oke, karakteristik Muslim kekinian dulu sekarang sebelum kita bicara kekiniannya, ya, sebelum kita bicara kontemporernya. Ada yang menggambarkan kondisi umat Islam kekinian dengan sebuah ungkapan bahwa pribadi-pribadi Muslim saat ini bak buih yang mengambang. Tidak jelas arah dan tujuannya ya. Itu kan ada ungkapan, lupa saya hadis atau ungkapan sahabat ya itu ya. Dan cenderung mengikuti arus zaman saat ini. Jadi Muslim di akhir zaman itu nanti seperti buih di lautan gitu tepatnya maknanya ya. Banyak buih di lautan itu kan banyak, rata-rata ada buih di permukaan laut itu kan, tapi dia tidak jelas mau ke pinggir kah, tahu kemana, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, terombang-ambing, sana kemari, tergantung gelombangnya itu kemana membawanya. Nah, jadi intinya di sini ada yang menggambarkan kondisi umat Islam terkini itu adalah tidak punya prinsip, tidak ada prinsip, tidak ada pegangan prinsip pemikiran ajaran yang dijadikan acuan ajaran atau akidah. Nah, oke, kita setuju memang sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Tapi dengan konteks perkembangan zaman juga kan harus memihak, harus mengambil pendapat itu, pendapat ulama klasik, pertengahan, modern kan gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya, karakter Muslim kekinian, fakta yang terjadi yang membuat kondisi umat ini semakin terpuruk dihimpit permasalahan adalah terdapat kelemahan-kelemahan pada individu-individu Muslimnya. Apa itu kelemahannya? Permasalahan akidah hingga masalah pergerakan dan pengorganisasian yang terus-menerus diserang. Nah, bahkan sejak zaman wafatnya Rasul, zaman setelah sahabat Khulafaur Rasyidin pun buktinya terpecah belah dengan berbagai aliran itu kan, Maturidi, Jabariyah, Khawarij, Aswaja, sampai dengan sekarang. Tuh, lagi-lagi itu permasalahan akidah kan, bagaimana memahami teks ayat Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama itu yang berbeda-beda. Tuh. Kemudian yang ketiga, sebagian besar Muslim di Indonesia hanyalah Muslim keturunan, dan tidak memahami esensi dari menjadi seorang Muslim itu sendiri. Jadi, bapakku kalau sholat bismillahnya dilohirkan, dijelas.
Itu yang benar berarti. Nah, yang di masjid itu yang disirkan atau bahkan tidak pakai bismillah itu tidak benar. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Padahal secara rujukan, secara teks keduanya kan benar gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saling menyalahkan. Bahkan satu organisasi sekalipun terpecah gitu. Ada NU garis lurus, ada NU garis keras, ada Muhammadiyah mungkin garis lurus, Muhammadiyah ekstrim, Muhammadiyah Wahabis, Wahabiyah dan sebagainya ya. Nah, ini yang patut di introspeksikan diri, ke muhasabah ya, muhasabah ke diri masing-masing supaya jangan mau dipecah belah. Nah, itu. Selanjutnya permasalahan berlanjut pada dakwah Islam. Banyak muslim saatnya menganggap bahwa berdakwah dan menyampaikan tentang Islam adalah kerjaan para ustadz saja. Nah, ini padahal sesungguhnya perintah berdakwah itu sama wajibnya dengan perintah sholat. Nah, herannya umat Islam saat ini yakni terlalu sibuk. Ironi umat Islam saat ini yakni terlalu sibuk dengan urusan pribadi, nafsi-nafsi, individualis, yang hal tersebut juga bukan dalam hal meningkatkan kapasitas dan keilmuan. Tuh ya, tidak ada kebersamaan, ya merasa paling benar, tidak ingin berdebat, akhirnya nafsi-nafsi sendiri-sendiri individualis dengan dalih tidak ingin ikut campur urusan orang lain, akhirnya mengikis sikap kepedulian antar muslim. Itu karakteristik muslim kekinian. Bahkan tingkat antar negara muslim sajalah itu tidak bisa bersatu. Nah, tidak bisa bersatu padahal mayoritas, termasuk mayoritas di dunia ini pemeluk agama Islam itu berapa miliar gitu ya, berapa persen dari total seluruh penduduk bumi. Antara Timur Tengah aja sekarang yang tempat lahirnya turunnya Islam di sana kan terpecah belah, akhirnya perang saudara itu kan. Tuh. Analisa pemikiran ilmu kalam. Nah, kalau kita memakai ilmu kalam untuk menganalisis kontemporer, permasalahan kontemporer saat ini, itu pertama, semua aliran dalam pemikiran kalam berpegang pada wahyu sebagai sumber pokok. Itu jelas ya. Itu jelas, aliran apapun itu yang masih mengakui Islam ya sumbernya ya sumber pokoknya Al-Quran dan hadis. Nah, tapi perbedaan yang muncul hanyalah bersifat interpretasi mengenai teks ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Yang menjadikan perbedaan itu antara aliran bahkan mazhab sekalipun itu ya bagaimana memaknai dari sumber pokok itu Al-Quran dan hadis, yang dianggap dan ditelusuri secara ilmiah sekalipun itu semua soheh. Nah, itu semua benar gitu. Nah, celakanya kan yang menjadikan terpecah belah itu merasa paling benar. Tuh yang saya bilang di awal tadi, tidak boleh, karena ya kelompok ini menganggap paling benar, kelompok yang lainnya yang berseberangan terutama dianggap murtad, kafir. Ya tidak hanya saat ini, tidak hanya kekinian saja, sejak zaman tadi itu sejarah membuktikan sejak zaman, bahkan zaman Qabil Habil sekalipun sudah terjadi pertikaian, ketidakterimaan keputusan gitu kan, sama dengan ketidakterimaan keputusan yang secara ilmiah sekalipun sudah teliti hadis itu sahih, ayat itu muhkam, ayat itu mutasyabih, ayat itu ada asbabun nuzulnya, ayat itu ada nasih mansuhnya, tapi tetap masih walau alam karena kepentingan atau apa gitu ya, walau alam. Tapi menurut saya ya, menurut saya dari yang rujukan yang saya baca itu semua ada kepentingan politik, endingnya kekuasaan itu. Kemudian ada 3 faktor yang menyebabkan bahwa kitab suci ini mempunyai eksistensi yang tetap dan diyakini secara penuh ya. Kitab suci atau sumber pokok itu ya, pertama, ia dipelihara melalui tradisi lisan secara turun-temurun, para mubalik, para penceramah itu ya, para hafiz Quran. Nah, kedua, terdokumentasikan dalam bentuk tulisan yang terjaga rapi sehingga terhindar dari manipulasi historis. Ya, manipulasi historis. Kalau di Indonesia yang dipakai adalah mushaf Utsmani. Kalau di Iran mushaf
Ali. Oh ada Pak ya? Ada. Makanya ada ulumul Quran itu dipelajari bagaimana kodifikasi Al-Quran, pembukaan Al-Quran itu bagaimana. Nah itu ada pelajarannya. Yang ketiga diperkuat lagi oleh tradisi dan ritual keagamaan yang selalu memasukkan ayat-ayat Al-Quran sebagai bacaan dan doa-doa. Nah, seperti saudara kita di NU gitu ya, tahlilan kan itu ada Yasin, ada apa lagi. Jadi ada orang yang sengaja ingin memplesetkan surat Yasin gitu, kelihatan, ketahuan pasti. Tuh ya. Jadi tiga faktor yang menyebabkan bahwa kitab suci ini mempunyai eksistensi yang tetap, tidak bisa berubah dan diubah, yaitu tadi karena tiga faktor itu. Kemudian bila dihubungkan dengan aliran-aliran yang ada dalam ilmu kalam, baik tradisional maupun liberal, kedua model atau cara berpikir kelompok tersebut tetap terkait. Nah, ya tetap tujuannya kan itba rasul. Mau yang pakai kunut, mau yang pakai bismillah dijaharkan, disirkan, mau yang apa namanya tahlilan, mau yang kajian, pengajian, mau yang puasanya 29, 30, mau yang terawihnya 11, 23, toh endingnya semuanya kan berdasarkan Al-Quran dan Hadis, ya toh. Cara berpikirnya juga sama dalam rangka menerapkan syariat Islam, menghidupi sunnah. Teologi liberal menghasilkan paham dan pandangan liberal tentang ajaran-ajaran Islam. Penganut teologi ini hanya terikat pada dogma-dogma yang dengan jelas lagi tegas disebut dalam ayat Al-Quran maupun hadis, yaitu teks ayat al-hadis yang tidak bisa diinterpretasikan lagi mempunyai arti selain arti harfiah. Jadi teologi liberal ini ya yaitu letterlock gitu. Apa yang ada di Al-Quran itu sudah tidak bisa lagi diperdebatkan. Sebaliknya penganut teologi tradisional kurang mempunyai ruang gerak karena mereka terikat tidak hanya pada dogma-dogma tetapi juga pada ayat-ayat yang mengandung arti zonni, dalil itu sendiri, letterlek, yaitu ayat-ayat yang bisa mengandung arti lain dari arti letterlek yang terkandung di dalamnya, dan ayat ini mereka artikan secara harfiah juga. Tuh. Pengertian teologi transformatif. Teologi itu teologi tulisannya seperti itu pakai Y dari Inggris, kalau teologie itu dari Prancis secara bahasa ya. Theo berarti Tuhan ya, atau yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, sedangkan logi asal katanya logos, bahasa Yunani yang berarti pengetahuan dan ilmu. Jadi teologi adalah suatu pengetahuan yang berkaitan dengan Tuhan dan relasinya dengan makhluk. Teologi ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan ya dan relasinya dengan makhluk, bukan berarti ilmu yang mengkaji zatnya ya, tapi bagaimana mengenal Tuhan. Itu teologi. Jadi dengan demikian memfusikan agama dalam konteks sekarang dan di masa yang akan datang kontemporer berarti tidak lagi cukup dengan berbicara atau menafsirkan tentang Tuhan seperti arti teologi selama ini, ilmu tentang Tuhan, tetapi tidak kalah penting ikut terlibat mengubah kondisi material yang telah membawa masyarakat dalam situasi dehumanisasi atau saling memecah golongan, saling merasa paling tinggi, merendahkan golongan lain, kelompok lain. Tuh ya, jadi harapannya dengan transformasi ini, dengan transformation, perubahan, Islam transformatif dalam konteks ini adalah komitmen sebagai makhluk zon atau makhluk sosial, makhluk politikal terhadap mereka yang tertindas, untuk bersama-sama berusaha mengusahakan pembebasan. Samalah seperti hadirnya Islam di dunia ini. Sebelum Islam datang, wanita itu atau anak perempuan dianggap sial. Sejak zaman Nabi siapa itu Musa, Fir'aun pun anak Nabi menurut apa namanya ahli nujumnya, ahli sihirnya kan. Nah, kalau ada laki-laki lahir nanti itu akan jadi ancaman yang memporak-porandakan kerajaanmu. Nah, akhirnya dicari laki-laki justru yang dibunuhi. Nah, sebaliknya zaman Nabi Muhammad, zaman jahiliyah, anak perempuan itu adalah kesialan gitu ya. Nah,
maka banyak yang malu punya anak perempuan gitu. Nah, akhirnya Islam datang itu berusaha mengusahakan ya meluruskan hal itu. Sama-sama ciptaan manusia, sama-sama saling butuh. Bahkan sekarang ada yang lebih modern lagi, dianggap modern ya, apa namanya itu, transgender ingin diakui misalnya kan. Terus apa lagi, persamaan hak, apa itu namanya, laki-laki dan perempuan tuh kan. Jadi ketika proses dehumanisasi mengancam solidaritas kemanusiaan, ya karena ya saling merendahkan, saling mengkastakan diri, itu mengancam solidaritas kan. Masih ada sampai sekarang, masih gitu. Di seluruh dunia masih. Kalau di Indonesia itu di Makassar misalnya ada kata kasta-kasta gitu ya. Tapi kemudian Islam datang kan saling menghargai, tidak saling merendahkan. Adapun bukti sejarah itu memang tidak bisa dibohongi. Oke lah, itu ilmiah. Kajian kasta ini lebih baik dengan kasta ini gitu. Oke, memang iya dulu sebelum Islam datang pengelompokan itu ada dan itu memang dehumanisasi. Itu tidak baik, tidak boleh karena Allah melihat bukan melihat pakaian 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 zohir tapi melihat ketakwaannya gitu kan, keimanannya gitu. Jadi sudah saatnya mencari rumusan visi yang lebih besar, yaitu bagaimana mengutuhkan kembali hubungan sosial yang terkoyak-koyak oleh ketimpangan dewasa ini dalam kesadaran iman yang aktual, walau dimulai dengan serangkaian kegiatan transformatif. Ya harus berani membuat perubahan. Visi kalam kontemporer dan metode yang dipakai. Jika teologi betul-betul ingin menjadi ilmu, seperti pendapat Nancy Murphy yang mengutip dari Wolfhard, tidak cukup semata-mata merupakan studi atas kitab suci, tapi harus mencari dan menemukan sejumlah masukan berdasarkan data empiris kontemporer. Al-Quran itu dari zaman dulu sampai sekarang sama, gitu ya, tidak berubah. Tapi bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam yang di dalam Al-Quran hadis itu bisa diterima juga di masa kontemporer, secara kontemporer, di masa sekarang, dulu dan akan datang. Contoh judi itu haram jelas, tapi judi zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Apa kemudian judi online itu tidak dikategorikan judi? Kan tidak bisa gitu, karena contoh secara terlak, secara real, yang namanya judi itu ya zaman Rasulullah belum ada internet, belum ada online, sekarang kemudian online gitu, kan tidak bisa juga gitu. Pendapat senada juga ditemukan oleh Profesor Guru Besar Studi Agama dari University of California, Walter Capps, bahwa studi agama masa depan harus meminjam dan mengadaptasi sejumlah pemahaman dan penemuan dari berbagai disiplin ilmu yang lain. Contoh seperti tadi itu dengan ilmu ulumul Quran, dengan ilmu fikih, dengan usul fik, dengan PAI, dengan filsafat Islam. Nah, tuh tidak bisa sendiri-sendiri lagi. Bagaimana menurut filosofis, bagaimana menurut historisnya, menurut sejarahnya, bagaimana menurut yuridis islaminya secara syariat, bagaimana menurut apalagi teologisnya, ilmu ketuhanannya gitu ya, bermain apa namanya, penggunaan akal juga kan. Tuh, jadi pola pikir logika digunakan dalam ilmu kalam, akidah, doktrin, dogma adalah pola pikir deduktif. Ya, pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif itu pola pikir yang sangat tergantung pada sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Letterlek lah. Sedangkan pola pikir yang lain itu masih ada, seperti pola pikir deduktif, berkesimpulan alur logika. Jadi logika A dengan B beda. Bagaimana tidak bisa disamakan, tidak bisa diseragamkan, karena itu tadi latar belakang historis masing-masing manusia berbeda, latar belakang pendidikan, edukasinya masing-masing berbeda. Ya, maka harus
menggunakan disiplin ilmu yang lain untuk membenarkan logika yang masih diberi akal logika yang masih meragukannya. Hanyalah salah satu saja dari pola pikir yang ada. Masih ada disebut induktif juga, kesimpulan yang digeneralisasi, atau abduktif mutlak tuh. Oke, itu dia ya pemikiran bagaimana orientasi akidah dan ilmu kalam bisa diterapkan pada zaman dulu, kini, dan akan datang kontemporer. Silakan teman-teman yang masih belum bisa dipahami bisa ditanyakan, kita diskusikan di kolom komentar Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.